Semua penyelenggara Pilpres panggil. Saudara, MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya, panggil semua. Saudara, kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR. Aduh, mulai maning ke. Mulai maning. Gak bisa, bro. Pak Rizik gak bisa hasil pemilu diselesaikan di jalur politik. Itu sudah dijelaskan oleh Profesor Mahfud MD dan Profesor Yusril Iza Mahendra. Tentu kita harus lebih mempercayai kedua pakar hukum ini ketimbang panjenengan. Karena panjenengan bukan pakar hukum, Bib. Sengketa pemilu itu persoalan hukum, bukan persoalan politik. Persoalan politiknya sudah selesai, Bib. Kapan? Yaitu kemarin pemilu. Pemilu itu adalah proses politik. Pemungutan suara di bilik suara itu adalah keputusan politik. Yang hasilnya adalah 58,9% memilih Prabowo Gibran. Itu hukum tertinggi politik dalam pesta demokrasi pemungutan suara kita, Bib. Siapa yang menghukumi rakyat? Pemilih langsung. Itulah keputusan politik tertinggi. Kalau kemudian sampean menuduh curang, ya dibuktikan kecurangannya melalui proses hukum, melalui keputusan hukum. Di manakah jalurnya? Bagaimanakah jalurnya menyelesaikannya? Ya, laporkan ke Bawaslu, ke Mahkamah Konstitusi. Sengketa pilpres itu, sengketa pemilu adalah persoalan hukum, bukan persoalan politik. Jalurnya di Bawaslu atau di Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau semua perkara-perkara sengketa pilpres diselesaikan dengan cara politik, ya bubar negarane, Bib. Nah, ya suatu saat partai A menjadi kekuasaan pemenang di kursi DPR, kemudian pada pemilu berikutnya kalah, menyelesaikan dengan cara politik, sidang istimewa, ya bubar negarane. Ya selesai, apa gunanya kemudian pemilu, apa gunanya kemudian pesta demokrasi. Begitu, Beb. Aduh, gampang teman. DPR bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan presiden. Tidak semudah itu, Ferguson. Ada jalur-jalur hukum yang harus dilalui, ada prosedur yang harus dilalui. Ya kalau mau berproses politik, ya kemarin 14 Februari itulah proses atau keputusan politik tertinggi di tangan rakyat, Bib. Panjangan kemarin yang bolos apa, Bib? ke TPS-nya Panjangan kenapa kalah, Bib? Kenapa 01 di TPS-nya Petamburan kalah, keok sama Pak Prabowo loh, Panjangan di situ loh. Kenapa tidak menginstruksikan wajib hukumnya pilih 01? Kalau tidak pilih 01, takbir. Aduh, introspeksi diri lah. Keputusan politik yang Habib serukan untuk mendukung 01 ternyata tidak ampuh. Ternyata kalah dengan keputusan politiknya Mas Samsul. Nah iya, faktanya di TPS Petamburan kalah Mas Samsul dibawa ke DPR RI. Lalu panjenengan kan sejak kapan Habib Rizik mau berkoalisi, bersekutu secara politik dengan PDIP? Ini nanti diguyu cecek, Bim. Nah iya, perkiranya kan hanya PDIP itu yang akan membawa itu ke ranah
politik. Walaupun saya yakin itu gagal dengan sidang hak istimewa. Siapa yang mau setuju? Siapa mau nemenin? Koalisinya PDIP, P3 udah nggak mau. Udah nggak mau menyelesaikan itu dengan cara hak angket. Karena itu bukan jalurnya, bukan prosedurnya. Ya, kalau PDIP ngotor ya karena memang merasa tidak siap kalah. Terus mau ngajak koalisi 03, Nasdem, PKB, PKS, saya nggak yakin mereka mau. Nggak yakin. Banyak tidak maunya. Semuanya itu baik PKS, PKB maupun Nasdem. PKS lah, tangeh nganggo lamun, sulit dinalar atau diukur dengan kacamata politik. Masa PKS mau berkoalisi dengan PDIP, meninggalkan Gerindra. Nanti tokek pada ketawa itu. Begitu juga PKB, sangat tidak mungkin mempertaruhkan peluang politik meninggalkan kekuasaan yang sudah dimenangkan oleh 02 harus ikut nimbrung bersama dengan capres 03 yang kalah telak jauh dan hampir tidak mungkin akan berhasil untuk membawa ke sidang angket. Begitu juga Nasdem. Sangat kecil kemungkinan. Menurut saya nggak akan ada yang mau itu melalui proses itu bertaruh meninggalkan peran untuk hal yang mustahil itu. Saya Profesor Yusril, Profesor Mahfud MD yang bahkan capresnya sendiri, capresnya Mahfud Pak Ganjar sendiri juga sudah mengatakan bahwa itu tidak bisa diselesaikan di sidang sengketa atau hak angket DPR RI, nggak bisa, jalurnya bukan di situ. Merasa Habib Rizik mau membawa ke DPR, panjenengan bukan anggota DPR, nggak punya partai, bikin partai dong. Habib Rizik bikin partai dulu, FPI, partai FPI. Nanti coba yang milih berapa kursi. Yang penting nanti jangan kalah lagi di TPS-nya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.